6 sampai jam 9 saya biasanya membaca ya di taman di rumah saya dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari, reading ya. Baca laporan keuangan, baca koran, baca buku saham, baca di media sosial ya, di HP ya. Sampai jam 9 sampai jam 3.15. Nanti bulan depan kembali lagi 4.15. Saya biasanya kalau ada saham perusahaan bagus dan murah, saya mulai membeli pelan-pelan, mencicil, beli karena belinya banyak, jadi bisa sebulan nggak selesai pembelian itu ya, pembelian. Jangan-jangan setahun nggak selesai pembeliannya, belum selesai. Begitu juga jual, ketika saham saya naik banyak sekali, saya jual bisa berbulan-bulan baru selesai habis ya. Kecuali saham Petrosi saya itu tender offer langsung karena dia wajib membeli ya, jadi saya jual semua saham saya. Ada 15% pemilikan di coal mining contractor di Petrosi ya. Jadi saya jual semuanya, ikut tender offer. Setelah bursa tutup biasanya yang saya lakukan adalah saya tidur, masuk ke kamar, nyalain AC, tidur ya 1-2 jam. Setelah bangun saya mandi, makan, reading and thinking lagi sampai jam 12 siang. Jadi pekerjaan saya tiap hari adalah yang saya sebut RTI, reading, thinking and investing ya. Sama seperti yang Warren Buffett. Jadi kalau mau jadi seorang investor saham yang berhasil punya uang $100 miliar, kerjaannya baca. Supaya kita tidak beli kucing dalam karung. Ya, kita tahu apa yang kita beli. Kita bisa menemukan perusahaan bagus yang harganya murah. Ada pepatah bilang, no trees grow to the sky, everything goes up, must come down. Tidak ada pohon yang naik sampai ke langit. Sesuatu yang naik akan turun kembali. Itu tidak berlaku bagi Wonderful Company. Wonderful Company terus naik terus. Dia turun, dalam jangka panjang dia akan kembali naik lagi. Ya. Maka itu Warren Buffett bilang, kalau dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Kenapa? Kalau kita punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, perusahaan yang hebat ya. Terus kita melek, kita terpancing emosi untuk jualan. Terpancing emosi untuk jualan. Biasanya karakteristik seorang pemain saham itu, begitu dia untung sedikit, wah dia senang, naik sedikit dia jual, dia take profit. Tapi kalau dia rugi banyak, dia simpen terus long term ya, long term dia simpen. Kalau nyangkut dia baru bisa jadi long term. Kalau untung dia nggak tahan, dia jual ya. Biasa karakteristik seorang investor saham gitu ya. Jadi investor saham itu adalah orang yang takut untung tapi berani rugi. Untung sedikit dia jual, rugi sampai dia tahan terus sampai titik darah penghabisan ya. Misalnya saya adalah pemegang saham nomor 2 terbesar di Panin ya. Itu saham nilai bukunya 900 per saham, harga sahamnya 200, labanya juga triliunan. Harga saham 200. Saya beli, jadi pemegang saham, pelan-pelan beli. Tahu jadi pemegang saham nomor 2. Wah, orang yang punya ijazah CFA, jadi instruktur CFA, bilang saham saya itu value trap katanya. Saya masuk jebakan katanya. Ternyata saham itu naik dari 170 ke 775. Saya keluar habis, saya keluarin semuanya. Bukan value trap jadi value gain ya. Kasih saya cuan sampai. Bilang, I am not interested in cars. And my goal is not to make people envious. Saya nggak suka mobil, kata Warren Buffett. Ya. Saya nggak mau bikin orang lain iri.
Sekarang orang-orang pada pamer naik mobil mewah, bikin orang iri, ya, bikin orang lain iri. Bukan hanya bikin orang lain iri, tapi juga bisa menantang para perampok. Dikira kamu orang kaya, naik mobil mewah, terus diculik, dirampok, bagaimana resikonya? Padahal kamu orang biasa aja, cuman mobil mewah aja menang, ya pamer. Beli mobil mewah, ya depresiasi loh, harganya turun loh, tiap tahun depresiasi, nilainya turun, ya. Dan ujungnya jadi besi tua. Sayang uangnya kalau dipakai buat beli mobil mewah, ya. Bukan hanya Warren Buffett bilang buat bikin orang lain iri, tapi beli mobil mewah depresiasi, tiap tahun nilainya turun. Lebih baik Anda beliin saham, wonderful company, uang itu apresiasi, tiap tahun nilainya naik. Mau pilih mana? Investasi yang nilainya turun atau pilih yang naik? Ya. Tentu berinvestasilah yang nilainya setiap tahun apresiasi, bukan membeli mobil mewah yang tiap tahun depresiasi. Ya. Warren Buffett bilang, I'm not interested in car, saya tidak suka mobil. Ya. Konsumsi adalah ibarat berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Investasi adalah kebalikannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu untuk bersenang-senang kemudian artinya berinvestasi. Next. Ini konsumsi dan investasi. Beli mobil, beli BB, beda dengan orang yang beli saham. Saya cerita tentang mobil aja ya, investasi dan konsumsi. Ada dua orang, pria, mahasiswa. Masing-masing punya uang 500 juta, dua orang. Yang satu uangnya dikonsumsi, dia beli mobil mewah, mobil baru seri 5 yang harganya 500 juta. Wah, teman-temannya pada kagum sama dia. Orang-orang harus naik angkot, dia naik BMW. Dia menikmati uang. Dia beli BMW juga, BMW singkatan dari buat memikat wanita. Wah, wanita-wanita pada minta dianterin pulang mahasiswa karena dia naik BMW. Yang orang yang kedua punya uang 500 juta, dia belikan saham Carun Pokpan. 4 tahun kemudian, dua orang ini punya kekayaan berbeda. Yang si A beli BMW 500 juta, dia pakai 4 tahun. Setelah 4 tahun tinggal berapa? Siapa yang tahu? Kira-kira tinggal berapa BMW? Hah? Berapa? Berapa? Oh, 100 terlalu kejam, jangan. Anggaplah tinggal separuh lah, 250 juta uangnya. Mahasiswa yang kedua yang punya uang 500 juta, dia belikan saham Carun Pokpan naik 5000%. Jadi berapa uangnya? 500 juta dan 5000%, berapa? Ayo hitung. Hah? Susah ya, nggak biasa hitung uang gede ya. Biasa hitungnya uang kecil terus juta-jutaan, hitungnya miliaran jadi susah. Berapa? 25 miliar. Biasa dia hitung uang besar. Yang satu uangnya tinggal 250 juta. Yang satu dia beliin saham, dia belikan saham Carun Pokpan jadi 25 miliar. Dulu uangnya sama-sama 500 juta. 4 tahun kemudian si B uangnya 100 kali lebih banyak dari si A. Karena uangnya dibelikan saham, yang satu uangnya dikonsumsi, dia belikan mobil. Dia nikmati uang. Dia bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Tapi kalau orang punya 500 juta, beli saham apa beli mobil? Pasti beli mobil.
sampai jalanan macet, penuh mobil semuanya. Jangankan punya utang, punya uang, nggak punya uang aja dia utang kok beli mobil.